selamat datang di Happy Aruna Channel. Halo Bun, kali ini di Happy Aruna kita akan bahas seputar susu formula buat anak bayi. Sebenarnya tuh sufor penting nggak ya buat anak 1 tahun? Kalau biasanya kebanyakan tuh bunda-bunda pada bingung, ini anakku aku kasih sufor apa enggak ya? Terus juga banyak juga dari newborn udah dikasih sufor ya, karena beberapa kondisi tertentu juga sih Bun. Kalau menurut WHO itu anak 1 tahun itu belum memerlukan atau tidak memerlukan susu formula tambahan selain ASI dan makanan pendamping ASI. Kenapa kayak gitu? Menurut WHO itu kalau anak yang tumbuh kembangnya itu normal, BB-nya juga bagus, terus juga dia doyan makan, doyan minum, itu nggak dianjurkan untuk tambahan sufor. Kenapa kok kayak gitu? Karena menurut WHO itu sufor, kandungan sufor itu sendiri sudah terdapat pada makanan-makanan yang diberikan kepada anak-anak. Misalnya nutrisi dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Nah, nutrisi seperti itu sudah didapatkan dari makanan pendamping ASI. Dari sekian kondisi tertentu dari bunda-bunda itu banyak juga yang berpikir, kapan ya aku bisa kasih sufor, susu tambahan untuk anakku? Kalau nggak ada kondisi tertentu yang mengharuskan anak untuk membutuhkan sufor, sebaiknya sih nggak usah dikasih sufor, karena di dalam sufor itu mengandung zat pemanis yang bisa membuat anak itu kenyang, sehingga kalau dia kenyang jadi malas makan karena perutnya udah kenyang. Terus juga ada beberapa pertanyaan juga, berapa lama kami ibu itu menyusui atau ASI eksklusif sebelum beralih ke susu formula? Sebenarnya juga kapan waktunya itu nggak tentu juga, karena kita melihat dari kondisi masing-masing anaknya juga Bun. Ada 3 poin kondisi tertentu anak itu direkomendasikan untuk ditambahkan susu formula. Yang pertama yaitu ketika ibu sakit, sehingga ibu harus mengkonsumsi obat yang tidak dianjurkan atau tidak boleh dikonsumsi oleh busui, sehingga ASInya itu tidak boleh diminum sama si bayi. Jadi si ibu menambahkan sufor tuh boleh kayak gitu. Terus poin yang kedua, bayi tidak dapat mentoleransi susu, sehingga formula berbasis kedelai mungkin direkomendasikan. Mungkin kalau ada bayi atau anak yang alergi susu sapi, itu bisa menggunakan susu yang berbasis kedelai atau susu soya ya Bun. Terus yang ketiga itu dokter anak menganggap pertumbuhan bayi tidak sesuai karena kekurangan gizi dan nutrisi, sehingga susu formula khusus direkomendasikan untuk anak tersebut. Keputusan ini secara khusus disesuaikan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang mungkin dihadapi bayi di kemudian hari, misalnya untuk mencegah si bayi stunting di kemudian hari. Jadi alasan yang paling sering ketika ibu berpikir untuk menambahkan susu formula itu mungkin alasan yang ketiga ya Mom. Masalah-masalah pada bayi yang paling banyak sering terjadi itu kekurangan nutrisi atau BB-nya kurang dari KMS ya, dari grafik, kurang dari grafik dan menjurus ke warna oranye atau kuning. Jadi mungkin harus konsultasi dulu ke dokter spesialis anak ya. Konsultasi makannya anaknya gimana sehari-hari, minumnya gimana, terus juga nanti dievaluasi kalau makannya kayak gitu terus BB-nya segini kayaknya kok kurang ya. Jadi nanti mungkin dokter akan merekomendasikan susu formula tertentu. Jadi bunda-bunda tuh nggak boleh asal, misalnya kok anaknya kurus terus susah gemuk ya, kan banyak sih anak-anak sekarang ini yang susah gemuk karena dia aktif, terus juga padahal makannya udah banyak, terus minumnya banyak, tapi kok dia kurus-kurus aja, nggak tambah gendut ya. Terus kebanyakan bunda juga mikir, oh aku kasih susu aja deh. Terus juga faktor lain
itu ada di faktor lingkungan keluarga. Jadi itu tuh sangat mendukung banget bun, keluarga tuh. Jadi mungkin ada omongan dari si A, ya anakmu kurus banget sih, kasih susu tambahan toh, kasih susu biar dia cepet gemuk. Terus si B juga ngomong, loh itu doyan makan kok tapi kecil ya, kasih susu, minum susu atau minum apa, dianjurin bla bla bla. Nah kita tuh nggak boleh asal mengikuti si A, si B dan seterusnya. Kita mending langsung konsultasi aja ke ahlinya. Setelah tahu 3 poin itu, jadi kita bisa menentukan ya bun, anak kita tuh butuh nggak sih sama sufor tambahan itu. Kalau di pengalaman pribadi aku itu, anakku itu berat badannya itu masih normal-normal tapi di bawah, di garis akhir, masih termasuk garis hijau tapi dia di garis akhir, mepet lah sama berat badan ideal seusianya dia. Nah terus makanya aku ke konsultasi ke dokter spesialis anak, terus direkomendasiin susu, tapi ternyata dia kurang suka. Terus perlulah beberapa kali gonta-ganti susu. Terus akhirnya sekarang cocok lah sama si Lactogrow 3. Nah dia suka banget tuh yang itu. Oke mam, di video kali ini cukup ini dulu ya yang kita bahas. Untuk selanjutnya video nanti aku akan bahas tentang pengalaman bayiku minum sufor. Gimana sih suka dukanya biar anak tuh bisa minum sufor, bisa berat badannya ideal. Ya kita sebagai bunda sih, sebagai orang tuanya, kita mau yang terbaik buat anak. Jadi kalau pesanku untuk bunda-bunda lain yang sudah memberikan sufor, terlebih juga memberikan sufor saat baru lahir sampai sekarang, sampai umurnya setahun 2 tahun, ya gak usah berkecil hati, gak usah ngerasa bersalah juga, karena mungkin itu memang yang terbaik buat bayinya. Karena semua bunda itu hebat dengan versinya masing-masing. Tentunya dengan kondisi anaknya masing-masing juga, kan beda permasalahannya setiap anak. Jadi jangan pernah ngejudge anak yang kurus, ibu yang mungkin cara memberikan apanya salah, mungkin dikasih jajan, jangan ngasih jajan itu loh, kamu tuh gimana sih, ibu-ibu kok ngasih jajan itu ke anak, itu gak sehat, bla 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 bla. Nah itu banyak sekali faktor kenapa ibu memberikan hal itu, memberikan sesuatu itu kepada anaknya. Terlebih bunda itu pasti tahulah yang terbaik buat anaknya. Jadi untuk nenek-neneknya, kakeknya, tetangganya, atau siapapun yang lihat itu jangan ngejudge ibunya, dan juga jangan body shaming ke bayinya juga, kasihan lah. Anakmu kurus banget, terus yang satu giliran doyan makan gendut banget sih anakmu, giliran yang makannya sedang itu kalau gemuk dikit cakep lah. Gak usah dengerin omongan netizen ya mam. Sekian dulu video kali ini, kita bahas tentang suka duka pengalamanku dan bayiku untuk minum susu formula, dan nanti aku akan kasih tahu juga susu apa yang udah anakku coba dari dia lahir sampai sekarang umur 20 bulan. Oke, dadah.